Saudara, saya perasan sekarang ada anjing yang cuba menyalak di punggung gajah. Persoalannya, siapa anjing, siapa gajah? Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai bahasa nasional dengan lebih dari 275 juta penutur, bahasa ini tidak hanya menjadi perekat kebangsaan, tetapi juga terus bertransformasi mengikuti dinamika zaman, mulai dari dunia akademik, teknologi, hingga diplomasi internasional. Di luar negeri, bahasa Indonesia kini diajarkan di ratusan universitas di Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat, mencerminkan meningkatnya minat global terhadap Indonesia sebagai kekuatan budaya dan ekonomi. Sementara itu, bahasa Melayu di Malaysia justru menunjukkan stagnasi, kurang diminati oleh generasi muda, tersisi oleh dominasi bahasa Inggris, bahkan seringkali tidak dijadikan pilihan utama dalam komunikasi resmi atau media populer di negaranya sendiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya hidup, tapi terus bertumbuh dan memperkuat identitasnya di panggung dunia. Tahukah anda, lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Saudara, saya perasan sekarang ada anjing yang cuba menyalak di punggung gajah. Persoalannya, siapa anjing, siapa gajah? Jawapannya, kita kena undurkan bahtera. Kenang semula bahawa sebelum bergelar Malaysia, namanya Tanah Melayu. Bermakna, apa yang ada pada lambang-lambang kita sudah pasti melambangkan Melayu, kedaulatan bangsa Melayu dan agama yang dianuti bangsa Melayu yang takkan pernah layu. Semua ni kan, bukan baru ada, tapi dah wujud sekian lama. Bukan sahaja sejak Kesultanan Melaka mekar di Muara, bukan sejak Uthmaniyah terus gemilang di Bosphorus sana, tapi sejak berabad-abad lama terus gemilang di Serata Buana. Tapi kan, tiba-tiba hari ini ada yang dihilangkan. Jawab mereka khilaf. Cukup mohon maaf. Kenapalah yang satu tu menjadi khilaf? Kenapa bukan lambang yang lain? Tapi tak apalah. Selagi mana namanya Malaysia, selagi itu bangsa Melayu, agama yang dianuti bangsa Melayu akan terus di atas sana. Jadi persoalan tadi, siapa anjing, siapa gajah, sebenarnya tugas kita bukan untuk menunjuk jari, tapi tugas kita untuk fahamkan peribahasa ni. Anjing menyalak di punggung gajah, maksudnya pihak yang kecil cuba melawan pihak yang besar. Satu cubaan berani, tapi hanya sia-sia. Kerana gajah, dia ada sejarah, ada yang disembah, ada yang pijak musuh sampai parah. Dia bukan binatang biasa, dia makhluk yang tahu arah. Tapi anjing tak sebesar gajah, tapi besarnya lah kan. Kadang dia menyalak bukan sebab berani, tapi sebab mahu perhatian. Dan kadang-kadang ketakut yang ditatang menjadi lantang. Oleh itu, yang menuntut teruslah menuntut. Kami hormat orang-orang yang ada tekad, tapi biar tuntut dengan akal fikiran, bukan dengan salakan. Dan yang menunduk, jangan terus menunduk. Kelama-lama nanti takut kita menjadi alas punggung gajah. Dan yang menyalak pun mula menjadi gah. Jangan. Bangsa kita, agama kita ni dibangun dengan hikmah. Ingat, jangan sampai jentaka memijak tahta. Dan saat itu kalau tahtanya, seperti yang saya sebutkan tadi, renung pribadi, cermin-cermin diri. Klaim 300 juta penutur bahasa Melayu oleh orang-orang adalah sebuah klaim yang tidak mendasar. Mereka kerap memasukkan orang-orang Indonesia secara keseluruhan ke dalam klaim mereka sehingga secara populasi menjadi terlihat sangat banyak, namun sejatinya mereka sedang membohongi diri sendiri karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu. Kita semua mengakui kalau akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau, yang pada perjalanannya membentuk bahasa Indonesia bersama ratusan bahasa suku-suku di Indonesia dan juga serapan dari bahasa asing. Ibarat tepung, di Malaysia dipanggil tepung dan di Indonesia dipanggil tepung, namun tepung di Indonesia diolah dikasih telur, mentega, ragidel dan dibuat menjadi donat lalu dipanggil donat, namun di Malaysia mereka tidak mau menerima jika tepung yang sama, setelah diproses di Indonesia dipanggil sebagai donat. Kekolotan cara berpikir itu bisa kita lihat pada video orang Malaysia yang mengumpamakan gajah dan anjing. Video satir yang ia buat di depan bendera Indonesia itu sangat jelas ditujukan ke orang-orang Indonesia. Bagaimana mau berperan sebagai gajah? Wong di dalam negara Malaysia saja bahasa mereka kalah saing dengan bahasa Inggris, Tamil dan Mandarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hafid Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir. Pembukaan program studi ini menandai bagaimana kiprah bahasa Indonesia di kampus tertua di dunia, yang tentu menandai bagaimana peradaban bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia akan dapat dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dunia. Pada kesempatan ini, tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir, terkhusus kepada Atas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Abdul Mu'tali yang telah berjuang keras, penuh komitmen dan dedikasi untuk mewujudkan program ini hingga berhasil. Dan saya berharap tentunya program ini akan dapat mewujudkan upaya kita dalam rangka meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sehingga upaya ini akan meneguhkan, memperkuat komitmen kolaborasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Mesir yang selama ini memiliki hubungan yang sangat harmonis dan saling memberikan dukungan positif. Terakhir, semoga kita semuanya akan dapat mewujudkan upaya ini sehingga bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang kuat, yang tumbuh besar menjadi bahasa internasional, yang harapannya di tahun 2045 bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa. Selamat dan sukses untuk Universitas Al-Azhar Mesir, dan semoga kita semuanya akan dapat mewujudkan upaya ini dengan terus-menerus dan berkelanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya menyampaikan selamat dan sukses atas pembukaan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar yang mulai dibuka tahun 2025-2026. Saya menyampaikan selamat kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya pembukaan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Al-Azhar ini. Selamat sukses kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir, dan juga ucapan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Al-Azhar atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar semoga menjadi langkah awal untuk yang pertama adalah bagaimana meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Mesir, khususnya dengan Al-Azhar yang selama ini sudah terbangun dengan sangat baik. Yang kedua juga bagaimana kita bisa senantiasa dapat saling bersinergi untuk membangun peradaban yang utama dengan bahasa sebagai medianya. Dan yang ketiga, semoga dengan dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia ini, bahasa Indonesia semakin populer sebagai salah satu dari bahasa yang menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat UNESCO, dan bahasa yang semakin populer menjadi alat komunikasi di Mesir, negara yang memiliki kedekatan kultural dan juga negara memiliki hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Indonesia. Sukses atas dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan semoga semakin banyak
generasi dari berbagai negara, khususnya mereka yang belajar di Al-Azhar, memahami dan menguasai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setina Dewi. Saya ingin mengucapkan selamat atas dibukanya Prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir. Tentu saja ini menunjukkan keberhasilan diplomasi antara Atikbud dan juga jajaran KBRI. Terima kasih. Dan terima kasih pula ingin saya ucapkan terutama kepada Universitas Al-Azhar Mesir karena ini sebagai simbol penghargaan atas hubungan baik yang dibangun selama ini antara Indonesia dan juga Mesir. Tentu saja dengan dibukanya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir akan meningkatkan hubungan bilateral dan kultural Indonesia-Mesir, akan meningkatkan popularitas bahasa Indonesia di kalangan global dan juga menyediakan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa Mesir yang ingin mempelajari bahasa maupun kebudayaan Indonesia sehingga meningkatkan pemahaman antar satu sama lain dan juga akan membuka peluang kolaborasi akademik di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan apa-apa yang telah kita lakukan dan Allah berkahi semua yang sudah diusahakan oleh kita semua. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan tahniah selamat atas dibukanya jurusan Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia di universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tentu saja ini atas kontribusi semua pihak, diantaranya adalah Dr. Abdul Muta'ali atas pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo. Tahniah, selamat, berkah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أرق التهاني وأجمل الأماني لشعبنا في إندونيسيا بافتتاح قسم اللغة الإندونيسية وآدابها في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر في القاهرة لتكون لغة من لغات التدريس التي يتعلم بها أبناؤنا ويدرسون بها بجوار اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية إلى آخره. أكثر من 14 لغة في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر الشريف. وهذا هو احتفاء بشعب إندونيسيا الذي يحب الأزهر الشريف ويحبه الأزهر الشريف ويحرص فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دائما على طلاب إندونيسيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan paling bergengsi di dunia, secara resmi membuka program studi bahasa Indonesia. Langkah ini menandai pengakuan global terhadap pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang semakin diperhitungkan. Tidak hanya menjadi alat komunikasi utama di negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, bahasa Indonesia kini mendapat tempat terhormat di panggung akademik internasional. Hal ini juga mencerminkan kontras yang mencolok dengan nasib bahasa Melayu di Malaysia, yang secara praktikal justru kerap diposisikan sebagai bahasa kelas 2 di negaranya sendiri. Pengakuan dari Al-Azhar ini memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai simbol identitas, budaya, dan kekuatan diplomasi global yang terus berkembang.